minggu paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut, ujiannya kirang-kirang firman Tuhan. Oke, punya sekolah minggu paling Yahud. La 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 la. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Selamat datang di Sekolah Minggu Online GKI Pengampon. Kita berdoa agar nanti suatu saat kita bisa datang ke gereja, berkumpul kembali dengan teman-teman semua. Tapi untuk hari ini kita masih di rumah mengikuti kebaktian online. Tetap semangat ya adik-adik. Yuk kita dengan bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Yuk kita nyanyi. Yuk kita nyanyi, puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita saksi dari cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita maju demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Biar iblis menyerang, kita pasti menang. Kita nyanyi sekali lagi sambil pakai gerakan ya. Yuk kita nyanyi, puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita saksi dari cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita maju demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Biar iblis menyerang, kita pasti menang. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami semua masih dapat mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, mari kita memuji Tuhan. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik bisa gandengan tangan ya dengan papa mama atau kakak adik. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, Miss Indah sekarang mau nanya, siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan? Boleh angkat tangannya? Ya, kita semua mau jadi anak Tuhan ya. Aku mau jadi anak Tuhan, kamu mau jadi anak Tuhan, semuanya mau jadi anak-anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Anak Tuhan harus berkata yang jujur. Kita angkat pujian. Aku senang jadi anak Tuhan.
Tuhan, anak Tuhan harus jujur. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan harus jujur. Jujur, jujur, jujur itu baik. Jujur, jujur, jujur itu baik. Jujur, jujur, jujur itu baik. Anak Tuhan harus jujur. Ya, coba kita semua mau katakan kepada papa mama atau kakak adik, bohong itu dosa. Ya, katakan kepada sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Ya, diingat ya adik-adik semua, kita tidak boleh berbohong. Ya, sekarang kita mau duduk tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita dari Mr. Paulus. Ya, masih tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya adik-adik saat ini? Wah, baik ya. Pak Paulus berharap adik-adik dalam keadaan sehat, kuat dan sukacita. Ya, senang rasanya untuk bertemu bersama dengan adik-adik di tempat ini saat ini. Ya, gimana kabar Papa dan Mama? Kakak dan adik juga. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Tetap sukacita untuk mengikuti kebaktian online di hari ini. Hari ini Pak Paulus tidak sendirian, tapi ditemani juga dengan Joni. Nah, ya ini adalah boneka Joni. Apakah ada adik-adik yang namanya Joni? Wah, kalau ada ini bukan suatu kesengajaan ya. Atau ada dari papa adik-adik, kakak adik atau om ya. Yang namanya Joni juga itu merupakan satu kesengajaan ya. Kalau ada kesamaan nama bukan berarti perilakunya juga sama dengan boneka Joni yang saat ini ya. Oh ya adik-adik ada yang tahu lagu dari Joni Yes Papa? Kalau adik-adik ada yang tahu, kita bisa nyanyi bersama-sama. Tapi kalau misalkan ada yang tidak tahu, kita akan dengar lagu ini dan kita bisa ikuti bersama-sama ya. Joni yes Papa, eating sugar, no Papa, telling lies, no Papa, open your mouth, ha ha ha. Wah, adik-adik bisa? Coba kita ikuti sekali lagi ya bersama-sama ya. Joni yes Papa, eating sugar, no Papa, telling lies, no Papa, open your mouth, ha ha ha. Adik-adik lihat? Wah, ternyata Joni makan sugar nggak ya? Makan gula, makan permen? Iya, ternyata Joni makan permen. Tapi Joni tadi bilang, enggak, Joni nggak makan permen. Papanya tadi bilang lagi menegaskan, ayo, kamu berbicara jujur atau tidak? Joni bilang, iya, aku tidak bohong, aku berkata jujur. Padahal saat ditanya lagi untuk membuka mulutnya, Joni malah menunjukkan bahwa ia sedang makan permen, makan gula. Nah, adik-adik kalau seperti itu, Joni berkata jujur tidak ya kepada papanya? Tidak ya, betul. Menurut adik-adik, kenapa sih Joni sampai berkata tidak jujur, berkata bohong kepada bapaknya? Kenapa kira-kira? Betul, mungkin karena papanya melarang Joni untuk makan banyak permen. Tapi Joni saat itu pengen banget makan permen. Jadi Joni takut dimarahin papanya atau dapat konsekuensi dari papanya yang tidak ingin agar Joni bisa makan permen saat itu. Nah, adik-adik, sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan cerita saat ini, ya Pak Paulus mau tanya dulu nih, pengetahuan adik-adik tentang Alkitab ya, bersama dengan Jody juga ya. Nah, kira-kira betul atau tidak fakta atau hoax ya untuk cerita ataupun kata-kata yang Pak Paulus tanyakan kepada adik-adik. Yang pertama, ya, Musa melihat semak berapi namun tidak terbakar. Itu betul? Itu fakta atau tidak? Ya,
Itu betul, itu fakta. Musa melihat semak berapi namun tidak terbakar. Yang kedua, Elia naik ke surga dengan kereta berapi. Itu betul, fakta atau bukan? Iya, itu juga betul, itu juga fakta. Yang ketiga, Naaman disembuhkan oleh Tuhan dari penyakit kustanya dengan cara mandi ya di Sungai Yordan. Itu betul atau tidak? Betul juga. Nah, keempat, Yunus ya, adik-adik tahu Yunus ya. Yunus itu ditelan oleh ikan paus. Itu betul apa tidak? Betul? Itu fakta. Wah, adik-adik, kita perlu baca lagi Alkitab ya. Nah, ternyata di Alkitab dikatakan bahwa Yunus itu dikatakan ditelan, dimakan oleh ikan yang besar. Itu belum tentu ikan paus ya. Iya, adik-adik. Nah, kita harus teliti ya, cermat juga ya. Nah, adik-adik, di Alkitab juga, Joni juga nanti dengerin ya cerita Alkitab ya. Saat ini nanti Pak Paulus cerita ya. Ada kisah kebangkitan Tuhan Yesus, ada juga yang berkata tidak jujur, ada yang berkata bohong. Nah, adik-adik mau dengar ceritanya? Yuk, kita berdoa dan kita dengar cerita saat ini ya. Adik-adik, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama untuk bersiap mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga kami melakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, meskipun kami berada di tempat yang berbeda satu dengan yang lain, tapi kami percaya Tuhan menolong kami, membuka dan menyatakan hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk mendengar cerita, memahaminya dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, kitab Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan judul Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan untuk memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, maka kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, adik-adik, kita mau dengar ceritanya dalam bentuk drama ya. Kalian siap? Oke, selamat menyaksikan. Wah, gawat. Gimana nih? Aduh, bahaya. Gimana dong? Tadi pagi aku merasakan ada gempa bumi. Wah, bumi bergetar. Dan aku lihat ada malaikat turun menggeser batu penutup kubur Yesus. Aku harus berbuat apa? Kalau orang-orang tahu, aku kena hukum nih. Waduh, aku kan harus jaga kubur Yesus. Sedangkan aku tidak menjaga tugas dengan baik. Aduh, bahaya. Gimana dong adik-adik? Hah? Iya. Aku akan sampaikan saja ke imam yang menugaskan aku. Aku akan beri ke imam. Baiklah. Terima kasih ya. Imam, tolong aku. Aku harus berbuat apa ya? Tadi aku, gimana dong? Ada gempa bumi pagi tadi. Dan kubur Yesus itu terbuka penutupnya. Gimana dong? Apa? Itu tidak boleh terjadi. Orang-orang tidak boleh tahu kalau Yesus sudah tidak ada lagi. Wah, kalau orang-orang tahu Yesus bangkit, wah, bahaya itu. Semua orang akan percaya kalau Yesus bangkit. Jadi aku harus berbuat apa dong? Tolong aku imam, tolong aku. Baiklah, aku akan berkata. Nanti aku juga akan ngobrol dengan tua-tua. Aku akan memberikan keputusan kepada kamu nanti ya. Aduh, lama sekali ya. Gimana nih? Gimana dong? Adik-adik tolong aku.
Hai serdadu, prajurit, ini keputusannya. Kamu harus bilang kalau mayat Tuhan Yesus itu diambil oleh murid-muridnya selagi kamu tidur. Tapi itu kan berkata bohong. Itu kan tidak jujur. Sudah. Itu keputusannya. Ini aku kasih uang. Lakukan. Katakan seperti itu. Tapi gimana dong? Kalau orang lain tanya, kalau aku sedang tidur, masa aku bisa melihat sih kalau muridku Yesus itu mengambil mayatnya? Sudah, tidak apa-apa. Katakan saja seperti itu. Tidak boleh ada orang yang tahu kalau Yesus itu bangkit. Baiklah. Nanti kalau orang bertanya, wali negeri bertanya gimana? Tenang saja, aku akan mengatakannya. Kamu pasti akan aman. Oke, baik. Terima kasih. Nah, adik-adik, ingat ya, kalau Yesus itu tidak bangkit, kalau mayatnya itu dicuri oleh murid-muridnya, bukan karena Yesus bangkit. Ingat itu ya, ingat itu. Dengar ya, jangan bilang ke siapa-siapa kalau Yesus itu sudah bangkit. Tapi aku katakan kepada kalian kalau mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Oke. Terima kasih adik-adik ya. Adik-adik, menurut adik-adik, apa yang dilakukan oleh imam, tua-tua dan prajurit itu betul atau tidak betul? Mereka berkata jujur atau berkata bohong? Betul, mereka tidak berkata jujur, mereka berkata bohong. Apakah Tuhan suka hal itu adik-adik? Berkata bohong? Iya, Tuhan tidak suka dengan perkataan bohong, perkataan yang tidak jujur. Sama seperti tadi, Joni juga berkata tidak jujur, ya. Sama seperti imam-imam dan tua-tua, prajurit juga berkata tidak benar. Nah, adik-adik, Tuhan suka dengan cerita minggu lalu, cerita Maria dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang berkata jujur, berkata benar bahwa kubur Tuhan Yesus sudah kosong dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan betul, memang Tuhan Yesus bangkit. Adik-adik, saat ini kita percaya kalau Tuhan Yesus bangkit itu karena perkataan jujur dari murid-muridnya yang bersaksi bahwa Tuhan Yesus memang sudah bangkit. Bukan pada perkataan bohong dari para imam-imam, para prajurit dan para tua-tua. Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia naik ke surga, dilihat oleh banyak orang, dan itu juga dicatat dalam Alkitab. Itu berita yang benar. Nah adik-adik, menurut adik-adik, kenapa sih imam-imam itu berkata tidak benar? Kenapa mereka berkata bohong? Mungkin karena mereka tidak suka kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka berkata yang tidak benar. Nah adik-adik, mana yang benar? Berkata jujur atau berkata bohong? Kenapa ya Tuhan tidak ingin kita berkata yang bohong? Kita tidak berkata yang jujur. Kenapa Tuhan ingin kita berkata benar dan jujur? Mungkin yang pertama karena, dan itu pasti karena bohong itu dosa. Tuhan benci dengan dosa, dan karena upah dosa itu maut. Tuhan ingin kita selamat, sehingga Ia mengutus Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita dan mati di kayu salib. Yang kedua, karena dengan berkata jujur, hati kita damai. Kalau dengan berkata jujur, kita tidak gelisah dan tidak menjadi takut. Nah adik-adik, di Alkitab ada dua kisah orang yang Pak Paulus saat ini ceritakan. Ada orang yang berkata tidak benar atau melakukan hal yang tidak jujur. Yang pertama, Yakub. Dia pura-pura sebagai Esau dengan memakai kulit domba, kulit hewan, supaya ia dapat mengambil berkat kesulungan dari ayahnya. Ia harus lari karena ia dikejar oleh Esau. Dan selama beberapa waktu, ia takut bertemu dengan kakaknya Esau. Hingga akhirnya Tuhan mengubahkan dia menjadi Israel dan akhirnya berbaikan kembali dengan kakaknya Esau. Yang kedua, Ananias dan Safira dalam perjanjian baru. Mereka berkata bahwa semua persembahan yang telah mereka berikan itu adalah semuanya. Padahal itu tidak semuanya. Dan konsekuensinya
Tuhan menghukum Ananias dan Safira. Nah adik-adik, ada juga dua tokoh dalam kisah perjanjian lama yang berkata benar, berlaku benar. Dan itu menjadi berkat buat orang sebangsanya. Ya, bukan serumahnya aja, tapi sebangsanya. Nah adik-adik, ingat kisah Nehemia yang ditanya oleh raja, kenapa sih kamu saat ini sedang sedih? Nehemia berkata jujur bahwa orang Yerusalem sedang sedih karena tembok kotanya hancur. Dan akhirnya oleh kemurahan Allah, Nehemia diizinkan untuk kembali membangun kota tembok Yerusalem. Dan itu membawa sukacita bukan hanya bagi Nehemia, tapi juga bagi Yerusalem. Yang kedua, ada kisah tentang Ratu Esther. Ia ditanya oleh raja, apa yang kamu mau Esther? Esther menjawab dengan jujur bahwa bangsa Yahudi saat ini sedang tertekan dan terancam. Dan jika menurut raja itu baik, mohon agar raja dapat membebaskan bangsa Yahudi. Esther pun berpuasa dan dengan pertolongan Tuhan, raja menghukum Haman yang berbuat jahat dan akhirnya bangsa Yahudi dapat bertahan. Nah, saat ini adik-adik mau pilih yang mana nih? Kita sudah tahu kalau ada dua cerita tadi, berkata jujur atau berkata dusta. Mau pilih seperti imam-imam, prajurit, atau tua-tua, atau adik-adik mau memilih seperti Maria dan murid-murid Tuhan Yesus yang minggu lalu diceritakan, berkata jujur dan benar. Nah, adik-adik, seperti imam, tua-tua, dan prajurit yang berkata tidak jujur, kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit, mayatnya dicuri, itu bukan merupakan hal yang benar, itu berkata bohong. Firman Tuhan berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Amsal 2 ayat 7 berkata, Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, Nehemia dan Esther ditolong oleh Tuhan saat mereka berkata jujur dan membawa sukacita bagi bangsa mereka. Nah adik-adik, gimana nih penerapannya sehari-hari? Saat ini masa pandemi COVID. Adik-adik tahu tidak kalau orang tertular COVID itu caranya seperti apa? Iya, kalau misalkan ada orang yang sedang sakit COVID, saat ia bersin, hacu, atau mungkin karena dia sedang ngomong, air liurnya, batuknya, dropletnya mengenai orang lain dan masuk melewati mata, hidung, ataupun mulut, maka orang lain itu bisa tertular. Maka dari itu kita harus pakai masker agar tidak menularkan dan juga tidak tertular dengan COVID. Misalkan Pak Paulus sedang sakit COVID, lalu Pak Paulus pergi ke tempat yang banyak orang, ya, ke sekolah, ke mall, ke pasar, ke gereja. Wah, itu bisa bahaya adik-adik, ya. Orang lain tanya, Pak Paulus sakit COVID ya? Enggak, aku enggak sakit COVID, aku sehat-sehat aja. Hacu. Wah, bahaya adik-adik. Malahan Pak Paulus bisa menularkan penyakit COVID ke orang lain. Akibatnya gimana? Mereka semua bisa ketularan karena Pak Paulus tidak berkata jujur. Pak Paulus malah berpergian ke tempat yang banyak orangnya karena Pak Paulus sedang sakit. Nah adik-adik, atau yang kedua, misalkan saat mama ngajak kita makan sayur. Nah, siapa yang suka sayur? Ada juga yang nggak suka ya? Nah iya, tapi saat itu kita lagi nggak suka nih, ya, lagi nggak mau nih makan sayur. Apa yang akan adik-adik katakan kepada mama? Apakah adik-adik berkata, Ma, saat ini maaf ya, aku nggak suka makan sayur, nanti aja. Ya, mungkin besok aku akan makan sayur. Atau malah adik-adik minta kakak makan dong sayurnya, ya. Dan setelah itu kita bilang ke mama, Mama, aku sudah selesai makan sayur. Padahal yang makan adalah kakak. Adik-adik pilih yang mana? Berkata jujur kepada Papa dan Papa, atau malahan berkata tidak jujur? Nah, adik-adik, untuk menutup cerita hari ini, Pak Paulus mengajak kita untuk melakukan sebuah game, sebuah tantangan untuk bermain. Ya, siapa yang suka? Ya, kalau adik-adik suka, aturannya gampang adik-adik. Coba adik-adik berdiri dulu. Adik-adik bisa lihat sebelah kiri dan kanan. Adik-adik geser kursi, ya, geser HP supaya kita bisa bergerak dengan bebas. Nah, aturannya gini, kita akan bergerak mengikuti gerakan yang Pak Paulus tayangkan, yang Pak Paulus lakukan. Aturannya, adik-adik mengikuti gerakan yang Pak Paulus ya. Kemana Pak Paulus bergerak, adik-adik juga bergerak ke arah itu. Kalau misalkan Pak Paulus berdiri, adik-adik berdiri. Kalau Pak Paulus jongkok, adik-adik juga jongkok, ya.
Kalau Pak Paulus gerak ke kanan, kalian juga kanan. Kalau Pak Paulus ke kiri, kalian ke kiri. Kalau Pak Paulus lari, kalian lari. Kalau Pak Paulus berjalan, kalian juga berjalan, ya. Oke? Siap? Nah, nanti kalian akan melakukan gerakannya di link yang ada di bawah ini. Ya. Itu challenge yang pertama. Nah, sekarang challenge yang kedua, game yang kedua itu adalah gerakan sebaliknya. Kalau Pak Paulus gerak ke sini, maka adik-adik harus ke sana. Kalau Pak Paulus gerak ke sini, adik-adik harus ke sana. Kalau Pak Paulus jongkok, adik-adik harus berdiri. Ya, kalau Pak Paulus berdiri, kalian harus jongkok. Ya, siap? Kalau Pak Paulus lari, kalian harus berjalan. Ya, oke? Siap? Oke, adik-adik. Pasti adik-adik bisa. Nah, nanti kita akan lihat juga videonya. Nah, adik-adik, dari permainan yang tadi, mana yang lebih mudah? Apakah mengikuti gerakan yang searah atau gerakan yang berbeda arah? Iya, kalau menurut Pak Paulus akan lebih mudah ketika kita mengikuti gerakan yang satu arah. Ketika kanan, kita ke kanan. Ketika ke kiri, kita ke kiri. Itu lebih mudah. Nah, itu juga sama adik-adik. Seperti kita berkata benar dan jujur. Ketika kita melakukan hal yang seperti itu lebih mudah. Dibanding kita harus melakukan hal yang sebaliknya. Ketika kita ke kanan, maka kalian harus ke kiri. Itu susah. Sama seperti kita berkata yang tidak benar, tidak jujur. Nah, adik-adik, bukan berarti juga ketika kalian bisa melakukan challenge yang kedua, berkata atau melakukan kegiatan yang berbeda, itu kalian diperbolehkan untuk berkata tidak jujur juga, ya. Nah, adik-adik, dengan kita berkata jujur, itu membuat hati kita tenang dan itu yang Tuhan Yesus suka. Nah, kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan hal yang benar dan jujur, dan kita saat ini mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan menolong kami untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak yang dari kecil untuk belajar, untuk berkata benar dan berkata jujur. Tolong kami Tuhan seperti Maria Magdalena dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang di sekitar kami. Dan ajar kami Tuhan yang masih kecil ini untuk terus berkata jujur dan benar. Tuhan tolong ampuni kami ketika mungkin kami sering berkata tidak benar untuk melindungi diri kami sendiri ataupun karena kami takut kami melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan yang tolong ampuni kami. Terima kasih Tuhan, tolong bimbing Papa dan Mama yang mendidik kami untuk melakukan hal yang baik dan benar. Berkati juga guru-guru yang mendidik kami dan menolong kami, mengajar kami ketika saat ini. Terima kasih juga untuk guru-guru sekolah minggu yang terus mendukung kami, menemukan iman kami bersama dengan para Papa dan Mama di rumah kami masing-masing. Ini kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang. Amin. Ya, bagaimana adik-adik cerita hari ini? Coba Miss Intan mau tanya ya. Siapakah dari cerita tadi yang berkata bohong? Atau berkata dusta? Berkata yang tidak sebenarnya, tidak jujur? Masih ingat nggak ya cerita tadi? Cerita dari Mr. Paulus dan teman-temannya. Ya, siapa aja tadi? Yang pertama adalah imam. Kedua, serdadu. Ketiga adalah mahkamah agama. Tadi mereka semua berbohong. Jadi, ingat ya, hari ini kita belajar untuk tidak berkata bohong atau berkata dusta. Oke, kita semua harus berkata yang sebenarnya. Karena Tuhan Yesus cinta anak-anak Tuhan yang berkata jujur. Maukah kita semua berkata jujur? Mau? Ya, hebat anak-anak Tuhan. Ya, adik-adik semuanya, kita sekarang mau melihat foto dokumentasi dari aktivitas kalian yang sudah kalian kumpulkan minggu sebelumnya. Ya, yuk kita semua lihat dokumentasi fotonya. Semua diciptainya, Tuhan
Ya, untuk aktivitas pada hari ini, kalian bisa mendownload di link berikut ini. Jangan lupa, di link itu juga ada video dari Mr. Paulus. Follow Me Challenge. Ya, masih ingat kalian? Tadi kita semua sudah melihat challenge dari Mr. Paulus. Ya, jadi adik-adik semua bisa mengikuti challenge tersebut. Ya, minta tolong mama papa untuk video kalian. Kemudian video kalian di-upload di Instagram. Ya, videonya di-upload di Instagram. Jangan lupa di-tag ke Instagram Komisi Anak GKI Pengampon. Berikut Instagramnya. Ya, setelah di-upload jangan lupa diberikan hashtag Follow Me Challenge. Nanti guru-guru sekolah minggu akan melihat siapakah anak-anak yang sudah mengumpulkan challenge ya, yang sudah mengikuti challenge-nya. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti challenge dengan baik. Oke, terima kasih anak-anak terkasih. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Kalian bisa mempersiapkan persembahan. Uangnya bisa dimasukkan ke dalam amplop atau di dalam celengan kalian. Nanti ketika mama papa mau pergi ke gereja, bisa dititipkan ke mama papa. Atau kalau kalian yang memasukkan uang di dalam celengan, kalian bisa memberikan celengan kalian ke Tata Usaha GKI Pengampon. Ya, jadi kalian bisa mengumpulkan uang terlebih dahulu, nanti celengannya bisa diberikan kepada Tata Usaha GKI Pengampon. Tuhan memberkati persembahan dari kita semua. Mari kita angkat pujian, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mau bersinar seperti yang Tuhan kehendaki. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkata sebenarnya. Ajar kami untuk selalu berkata jujur, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah mencukupi kebutuhan kami, yang sudah membiayai kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Tuhan Yesus juga terus memberikan kesehatan dan hikmat kebijaksanaan kepada kami semua di masa-masa pandemi ini. Berikan pada kami tubuh yang sehat dan kuat,
agar kami bisa selalu bersukacita, agar kami bisa selalu tetap sekolah, tetap mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. Kakak, lagi nonton apa? Ini nih berita tentang para tenaga medis yang menangani pasien corona. Tenaga medis? Iya, tenaga medis adalah orang-orang yang mengabdikan diri dan punya pengetahuan di bidang kesehatan. Mereka adalah dokter, perawat, apoteker, bidan, petugas laboratorium, ahli nutrisi, dan lain-lain. Kok mereka pakai baju seperti astronot? Mereka menggunakan alat pelindung diri agar tidak tertular virus. Alat pelindung diri yang digunakan adalah penutup kepala, pengaman mata, pengaman muka, masker N95, sarung tangan bedah, baju penutup seluruh tubuh, dan sepatu boot anti air. Wah, selain panas, pasti berisiko tertular ya, Kak. Mereka benar-benar pahlawan. Kita juga bisa jadi pahlawan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar. Jadi pahlawan bisa dilakukan dengan menjaga kesehatan. Caranya, pertama, meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan bergizi, istirahat cukup, dan olahraga. Kedua, mencuci tangan dengan air dan sabun. Ketiga, menggunakan masker jika keluar rumah. Keempat, menjaga jarak dengan orang lain. Oh, gitu ya. Iya, cara ini bisa melindungi kita sekaligus membantu meringankan tugas tenaga medis. Kita semua bisa menjadi pahlawan. Ayo, kita cegah bersama persebaran virus corona. Tetap disiplin menjaga kesehatan ya.